Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati sekalian para jemaah, kayaknya ada wajah baru di sini, Mas Bro. Salam Mas Bro. Ada wajah baru juga Pak Adi. Sekian kalinya ini baru ketemu nih. Harus kalah RT dulu baru ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasalnya kata Bandul ngaji faslun. Kitab faslun. Kitabnya bukan kitab faslun, Bandul. Kasifatus saja. Cuma luar biasa yang dikenang adalah faslun. Bro. Taqul salatu bi arba'a asyaratahi salatan. Jadi kita akan membahas tentang pasal yang bisa perkara-perkara yang merusak atau membatalkan sholatnya. Taqtuluh yang membatal sholatu apa sholat bi arba'a asyaratahi salatan dengan 14 perkara. Kalau 14 perkara ini ada di dalam diri panjenengan, yo batal sholatnya, batal. Jadi tidak sah sholatnya. Sebanyak masukkan kitabnya 1, 2, 3, 4 masih bertahan. Yang lain nggak tahu apa kemana tadi kitabnya setelah mudik. Ada 14 perkara apa? Semoga setengah jam ini kita bisa menuntaskan 14 ini. Yang pertama adalah bil hadas, disebabkan hadas. Jadi yang pertama, kalau panjenengan berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, maka panjenengan sholatnya tidak sah. Hadas kecil yang mewajibkan panjenengan wudhu, hadas besar yang mewajibkan panjenengan mandi besar. Kalau panjenengan kena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka sholatnya batal. Lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus kemudian bau sudah bunyi, kemudian bau karena bau berarti batal. Kenapa bisa batal? Karena kentut. Urusan kentut apa paham? Makanya kalau cuma hanya saja bunyi, kita belum yakin toh kalau itu kentut. Makanya bau. Ternyata di sebelah saya. Kalau seumpamanya di antara kita kentut di dalam sholat, maka wajib ia meninggalkan sholat. Kenapa? Ya harus wudhu dulu. Setelah wudhu kemudian mengulangi sholatnya, karena sholatnya batal, bukan bau. Batal. Ketika musalli mengalami hadas di tengah-tengah sholat, maka disunnahkan memegang hidung, kemudian meninggalkan tempat dia sholat, biar orang-orang mengira dia itu mimisan, biar orang-orang tidak menyangka dia kentutan.
Tapi nggak bisa dibohongi kalau bau. Kira-kira mimisan dari depan ke belakang begini ya, namanya kentut yang bau. Yang suka makan jengkol, yang suka makan pete, hati-hati kalau sholat. Kalau memang perutnya mulus-mulus, ya kentut duluan, duluan, BAB duluan, biar walaupun megang hidung tidak ketahu. Tahu, kelihatan. Makanya panjenengan disunahkan memegang agar tidak menjadi fitnah, diomongin nanti setelah sholat dia itu kentutan, sehingga menyebabkan orang lain berdosa gara-gara kita melakukan hadas, biar orang tidak menggunjing. Yang kedua, wabiuku, kenapa ya setiap saya ngisi kayaknya tadi normal sebelum saya datang ya. Wabiuku in najasati, dan kejatuhan najis. Satu. Ahlinya. Tamunya lah. Yalah. Karena kalau Pak Wiarno ahlinya merau-rawian sama saya. Iya. Cempreng tapi naik. Kalau nggak ada Pak Wiarno gagal saya mau di masjid. Nggak datang semalam. Dia juga ngomong kalau nggak ada saya mah. Oh gitu. Jadi yang kedua adalah wabiruku'in najasati, sebab kejatuhan najis. Illam tulqa halan, apabila tidak segera dibuang seketika itu, min ghairi hamlin, dengan tanpa sempat membawa. Jadi perkara yang merusak sholat yang nomor 2 adalah kejatuhan najis. Walaupun najis itu yang tidak dimakfu. Kalau dimakfu seperti darah yang sedikit atau nanah yang sedikit, yang dianggap sedikit, maka tetap dianggap sah di dalam sholat. Makanya ketika kejatuhan najis langsung segera dibuang. Kena tangan langsung dibuang. Ya seumpamanya langsung dibuang, kena ke badut lagi, buang lagi sama badut sampai estafet keluar ya. Makanya hati-hati kalau kena najis itu langsung dibuang. Halo? Juga kejatuhan najis ini merusak sholat, batal sholatnya. Jika memang najis itu tidak langsung dibuang sampai kita ke bawah, atau tidak langsung disirkirkan selama terlewatkan masa minimal tumak nina. Nah, tumak nina itu kan sekedar membaca subhanallah atau berhentinya 2 gerakan. Itu tumak nina, diam sebentar. Makanya ketika kejatuhan najis, cepat-cepat dibuang, disingkirkan agar tidak usah berhenti untuk sholat. Kemudian kalau seumpamanya kejatuhan najis basah, nah, maka jika ia menyingkirkan ini kan menyebabkan nggak bisa kalau basah ya, nempel. Maka kalaupun kita buang bisa menyebabkan masjidnya itu terkena najis. Kalau seumpamanya waktu sholatnya masih banyak, masih panjang, untuk menjaga kesucian masjid dan tidak menjatuhkan najis basah itu di masjid, tetapi ia ini mesti harus memutuskan sholatnya, kemudian membuang najis itu di luar masjid, kemudian mengawali sholatnya kembali. Itu kalau waktunya masih panjang, sholatnya awal waktu umpamanya. Silakan panjenengan nggak apa-apa ngulang lagi, keluar bersihkan najisnya, dianggap karena memang kalau kena najis, kejatuhan najis hukumnya batal.
tidak sah sholatnya. Kalau memang najisnya kering kan tinggal dibuang, selesai, lanjut, nggak usah berhenti. Kalau seumpamanya waktunya terbatas, hampir habis, maka teruskan menyelesaikan sholat. Kemudian setelah itu buang najis basah itu. Jadi teruskan menyelesaikan sholatnya. Artinya setelah ia selesai sholat, kemudian buang najisnya, baik najis yang di masjid. Jadi ketika yang paling seumpamanya bajunya kena najis. Biasanya kalau di Arab itu kan bajunya bisa langsung dilepas, jubah biasanya langsung, karena ada baju luar biasanya itu langsung dibuang, lanjutkan. Tapi kalau baju, karena memang nilai sholat itu yang penting menutupi aurat. Aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut. Seperti itu. Jadi kalau memang basah, ya panjenengan bisa berhenti. Kalau memang waktunya panjang, bersihkan dulu. Kalau memang mendesak, terbatas, lanjutkan sholat. Lepaskan bajunya segera mungkin. Terus wangkisafil aurati, dan terbukanya aurat. Ilam tustar halal, jika tidak langsung ditutup seketika. Ilam tustar, jika tidak ditutup halal seketika. Jadi ketika aurat tadi di mana? Pusar sampai lutut. Anak-anak angin apa buka-buka, penasaran. Kadang anak-anak itu kan lewat di bawah, masih kecil mesti ingat jenengan anak-anaknya. Di bawah sekelangkangan jenengan itu dilewatin saja sama anak-anak. Ya. Anak-anak namanya anak-anak, nggak bisa dibilangin, ya dibilangin juga nggak akan paham karena memang mereka masih anak. Ya, kalau sudah tua nggak bisa dibilangin, ya itu yang keliru. Salah. Bisa dipertanyakan, ya. Lagi terawih kemudian lewat di bawah sekelangkangan orang yang sholat itu ngapain juga kan? Nggak ada kerjaan. Terus wanut bi harfaini, kemudian berucap. Yang nomor 4, wanut dan mengucapkan bi harfaini dengan 2 huruf, au bi harfin, atau dengan 1 huruf mufhimin yang dipahami amdan, sengaja. Jadi ini yang keberapa? Yang keempat. Jadi yang merusak sholat yang keempat adalah mengucap 2 huruf berturut-turut, meskipun 2 huruf ini tidak dipahami, atau 2 huruf tersebut termasuk bagian dari ayat yang dimaksud tilawahnya. Artinya 2 huruf pertama ini, 2 huruf ini dipahami. Apabila 2 huruf ini dipahami atau 1 huruf, jadi kalau 2 huruf ini tidak dipahami atau 1 huruf dipahami, ki seumpamanya, maka hukumnya batal sholatnya. Makanya ki nafsakah, ki jagalah. Ki ini 1 huruf tapi paham, ki jaga, 1 huruf batal. Atau 2 huruf tapi tidak dipahami, an, mi, disengaja ngomongnya di luar di luar bacaan sholat, maka hukumnya batal, bisa merusak sholat. Makanya kemudian pengarang kitab ini membatasi berbicara ini yang bisa membatalkan sholat, diantaranya adalah sholat itu bisa batal atau rusak berbicara 2 huruf meski tidak dipahamkan, atau 1 huruf yang bisa memahamkan, dengan catatan
apabila musolli sengaja bicara. Tapi kalau tidak sengaja, kagetan apa itu biasanya itu yang ketika lata, nggak masalah. Yang penting maksudnya lupa, nggak sengaja ngomong. Kalau seumpamanya memang tidak sengaja berbicara, kepleset lisan atau tidak tahu tentang keharaman berbicara itu, lupa dan sebagainya, sedangkan dia dalam keadaan sholat, maka kalau perkataan itu keluar sedikit menurut kebiasaan, artinya terbatasi hanya sebanyak 6 kata. 6 kata. Kalau lebih dari 6 kata, walaupun dia dalam keadaan tidak tahu atau kaget atau tidak tahu atau apa ya, tidak sengaja, kalau sudah lebih 6 kata, maka hukumnya batal. Dikeplok, aku makan nasi apa? Aku makan nasi ayam geprek. Pokoknya 6 kata, maka hukumnya menjadi batal. Menangis itu saking khusyuknya itu bisa juga membatalkan apa? Kalau sampai mengeluarkan lebih dari kata. Kalau hanya menangis saja tapi tidak mengeluarkan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada kalimat yang keluar, huruf-huruf yang keluar, itu bisa juga membatalkan sholat. Maka hati-hati, nangis nggak apa-apa. Cuma jangan sampai mengeluarkan huruf. Juga disunahkan bagi orang musolli yang bersih di tengah-tengah sholat untuk mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah, atau juga bisa memperdengarkan ke orang lain, alhamdulillah, bisa. Atau juga sholat itu tidak menjadi batal sebab diam lama diam, nggak masalah, nggak jadi batal. Tanpa disertai waktu juga nggak apa-apa. Kemudian ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, baik sesuatu tersebut disunahkan, misalkan mengingatkan pada imam saat lupa, atau dimubahkan, misalnya memberi izin kepada orang lain meminta izin, atau mewajibkan misalnya mengingatkan orang buta agar berhati-hati, atau apa, hati-hati ada ular dan semacamnya itu kan, mengingatkan agar tidak lalai tertimpa bahaya atau semacamnya, maka bagi musolli ini disunahkan membaca tasbih. Apa yang dibaca tasbihnya? Subhanallah. Juga kalau perempuan disunahkan bertepuk tangan dengan apa? Bagian telapak tangan satu ke bagian luarnya telapak tangan yang satunya, bukan begini. Nah, begini ya, satu-satu telapak tangan satunya. Bukan ini, bukan. Ada bahaya, nggak apa-apa, subhanallah. Tapi kan orang nggak tahu kalau nggak ngaji ke Al-Muhajirin. Kalau sebenarnya subhanallah itu juga ngingetin ada bahaya. Terus wabil mufattiri amdan, yang nomor 5, dengan sebab sesuatu yang membatalkan puasa amdan secara sengaja. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, apa lagi yang membatalkan puasa? Jima, yang lagian sholat kok jima. Apa lagi yang membatalkan puasa? Ya makan yang tak punya minum. Memasukkan kayu atau selainnya sedikit ke dalam mulut, telinga, masukkan telinga, lagi sholat begini, aneh ya. Itu kan batal. Jadi kalau puasa itu kan nggak boleh masukkan apa yang masuk ke dalam lubang terusan, ke kepala, lubang apa yang masuk kepada jauh, kerongkongan, nggak boleh. Terus Pak Dul, jam berapa Pak Dul berangkatnya? Setengah 10, masih ada waktu Pak Dul.
Kemudian wal aklil kasiri nasian. Wal akli dan makan al kasiri yang banyak, nasian karena lupa. Makannya banyak, lupa memang. Kalau makannya sedikit lupa, itu tetap lanjut sholat Pak. Tapi kalau sudah sepiring bukan lupa. Pas sholat ngabisin sepiring yo. Aneh orangnya. Terus au salasi harakatin atau 3 gerakan mutawaliyatin yang terus menerus walau sahwan walaupun lupa. Jadi terus menerus bergerak. Ini kan 1, 2. Kalau 2 masih nggak batal. Nah, kembali lagi 3. Makanya kalau sholat Pak, di antara sunnah yang sedekap itu, kan sunnahnya sedekap ya. Biar nggak main-main tangan. Kalau begini, sebenarnya nggak apa-apa begini. Cuma yang dikhawatirkan kan main-main. Ini tangan. Ada yang sholat ketika ruku biasanya Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. 3 gerakan yang terus menerus. Nah, dianggap Nah, kalau gerakannya begini langsung balik itu dianggap 1 sama ulama. Set. Tapi kalau masih ini sudah 2, 3. Hati-hati juga ketika bergerak ke depan. Maksudnya kan biasanya kalau musi imam 1, 2, diam sebentar. Jangan 1, 2, 3, 4, 5 batal. Lebih dari 3, lebih dari 2 karena bergerak secara terus menerus. Tapi kalau ngelangkah dia, maju ke depan pelan-pelan. Karena kalau jenengan di depan lagi mimisan kata tadi itu, pasti depan jenengan lagi. Gimana caranya maju ini yang bingung. Maju pelan-pelan 1, maju lagi 2. Jadi 1, rapetin lagi 1 lagi, rapetin lagi kakinya 1 lagi. Jadi jangan sampai 3 kali gerakan yang secara terus menerus. Terus apa lagi sekarang? Wal wasbatil fahisyati. Melompat yang sangat. Lompat, langsung lompat begini Pak. Tahu lompat? Kalau maju kan tinggal maju ke depan. Pelan saja. Kalau jenengan langsung lompat, walaupun 1 gerakan, hukumnya batal. Pak Erno, lompat coba Pak Erno. Yang khawatirkan soalnya Pak Adi bingung lompat seperti apa. Lompat ya? Ini namanya lompat tadi. Artinya ini kan 1 kali. Tadi kita sepakati yang bisa membatalkan sholat adalah 3 gerakan yang secara terus. Ini 1 gerakan tapi lompat, gerak yang sangat, maka itu hukumnya batal, melompat parah. Melangkah cuma karena parah akhirnya disebut dengan melompat. Karena tadinya melangkah sebenarnya cuma karena sampai parah. Sama-sama maju ke depan, cuma karena langkahnya parah maka disebut dengan melompat. Dan melompat itu hukumnya batal. Ya sama, namanya melompat batal. Ada tikus lewat kan lompat kan? Ya kecuali ada tikus lewat. Masa masjid ada tikus lewat tuh? Ya tergantung. Kalau masjidnya nggak dibersihin. Kalau nepok nyamuk tak. Nah ini jangan nomor berapa sekarang? Nomor 9. Masih ada banyak. Belum sama. Motor batil mufriqati, dan yang nomor 9 memukul dengan keras. Ini baru. Makanya kalau yang namanya nepuk ya keras ya. Mas bro, nepuk yang keras, mukul yang keras bisa membatalkan
Orang yang lewat depan kita memang dianjurkan untuk kita menghalangi begini Pak, agar memang tidak ada yang lewat. Tapi kalau sampai Batal. Pak, maksudnya ada bocah dulu kok, Pak. jadi memukul dengan keras bisa membatalkan sholat. Kita lihat orang gitu. Terus wasiyadati ruknin fi'liyin amdan, wasiyadati ruknin dan menambah rukun fi'liyin, fi'li pekerjaan, rukun pekerjaan, amdan dengan sengaja. Rukun fi'li seperti ruku kan rukun fi'li, sujud rukun fi'li. Sujudnya berapa kali dalam satu rakaat? Dua. Satu rakaat dalam satu rakaat dua. Kalau sampai empat dalam ruku berapa? Satu kali dalam satu rakaat. Ya, satu. Kemudian rukunya dua kali, padahal dia tidak sedang sholat gerhana bulan. Kalau gerhana bulan kan satu rakaat dua ruku. Kalau kita dalam sholat biasa satu rakaat satu ruku. Tapi kalau sholat gerhana bulan 4 ruku. Misalnya Allahu Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Langsung baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Allahu Akbar. Ini di dalam satu rakaat. Makanya 2 rakaat 4 ruku kalau di dalam gerhana bulan. Maka yang ke-10 ini menambahkan rukun fi'li secara sengaja, hukumnya batal. Kalau nambah karena dia lupa, apakah saya 4 atau 3 rakaat, maka ambil yang paling sedikit, bahwa kita sedang melaksanakan sholat pada saat itu adalah yang paling sedikit 3 rakaat, sehingga panjenengan menambahkan 1 rakaat lagi karena ada potensi memang panjenengan 3. Cuma karena panjenengan lupa di situ, diganti ditambal dengan sujud sahwi. Semuanya sebenarnya gak usah debat sholat. Ya kalau memang yakin imamnya 3 ya 3, ngikutin saja. Kalau seumpamanya makmumnya yakin, enggak kok sudah semuanya sholat tarawih atau sholat Isya di sini, imamnya lupa bahwa dia sedang melaksanakan 4 atau masih 3, maka imam itu mestinya menganggap bahwa sholatnya masih 3 rakaat, kemudian ditambahkan 1 rakaat lagi. Sedangkan kata makmum, ini sudah 4 rakaat, ngapain ditambah sampai 5 rakaat? Maka kemudian makmum ini ada 2 pilihan. Pertama, keluar daripada jemaah. Yang kedua, nunggu imam selesai melaksanakan rakaat terakhir, kemudian salamnya berbarengan. Takut ngeyel sumpahnya subhanallah subhanallah, enggak kok, saya masih 3 seumpamanya. Jadi monggo. Terus emang dialamin. takut tuh ya, perlu dialami. Di dunia nyata loh, sinetron. Wa taqaddumi dan mendahului ala imamihi atas imamnya biruknaini dengan 2 rakaat fi'liyaini, rukun fi'li. Makanya Pak, kalau sholat, kalau makmumnya belum muladhdallin jangan amin dulu Pak. Kalau belum ruku, jangan ruku dulu. Kalau belum selesai Allahu Akbar imamnya, jangan nunduk dulu. Allahu Akbar, baru kemudian imamnya ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru jenengan dengan tenang sami Allah. Ini imamnya belum sami Allah, makmumnya sudah sami Allahu liman hamidah duluan. Kalau sampai panjenengan posisinya mendahului imam sampai 2 rukun, contoh imamnya lagi ruku, sami Allahu liman hamidah, imamnya masih ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi,
lagi menghayati Pak Dul seumpamanya. Mas Bro langsung sami Allah, kelamaan ini. Langsung sujud, berarti sudah 2 rukun. Batal sholatnya. Makanya kalau sudah rujuk Pak Dul jadi imam, jangan mau jadi imam juga Pak. Imam ini yang kemudian yang dipercaya untuk menjadi mimpin di dalam sholat. Kalau imamnya ruku, ya tapi kalau saya bilang subhan, iya imamnya juga jangan ngeyel, mikir dulu salahnya di mana. Tapi kalau sudah nggak tahu, lupa salahnya di mana, kayaknya lanjutkan apa yang dia yakini. Nah, kalau sumpamanya 3 sama 4, memang dalam fikih, kalau masalah ibadah, kalau dia lupa 3 apa 4, maka ambillah yang paling sedikit. Apa yang sedikit? 3. Beda kalau dalam hutang, apakah saya punya hutang 1 juta atau 2 juta? Ambil yang paling ambil yang paling sedikit. Enggak kok, saya kayaknya ingatnya 1 juta. Kata yang punya 2 juta, 3 juta. Enggak kok, kayaknya 500. Ini beda. Soalnya di dalam sholat begini. Nah, beda dalam ibadah beda. Terus yang nomor berapa? Belum. 10. 11 Pak Ustaz katanya. 12. Terus wa takhallufi bihima wa takhallufi, dan terbelakang Tinggalan sholat. bihima dengan 2 rakaat. Nomor 12 ini sudah ya. Wa takhallufi, dan ketinggalan bihima dengan 2 rakaat bi ghairi udrin, tanpa udzur. Imamnya sudah ruku, dia masih baca pelan-pelan Fatihah, karena biasanya amin jenengan baru baca Fatihah kan? Sedangkan imamnya baca surah pendek inna atau inna kal kausar, jenengan malah ditartib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya sudah ruku, imamnya sudah itidal Ar-Rahmanir-Rahim. Hukumnya batal kalau sudah ketinggalan 2 ruku. Kalau tanpa udzur. Juga yang perlu kita ketahui, Pak, kalau sumpahnya makmumnya ketika sumpamanya imamnya baca pelan sumpamanya ya. Baca pelan sumpamanya tahiyat awal. Ketika tahiyat awal makmumnya pelan, imamnya baca pelan. Sedangkan makmumnya sudah selesai baca tasahud awal. Apa yang harus dilakukan? Jangan disuruh cepat-cepat, cepetan imam. Saya sudah baca tasahud. Alangkah baiknya adalah berdoa. Kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Biasanya kan tasahud awal itu asyhadu an la ilaha illallah. Tidak perlu panjenengan lanjutkan sampai tasahud akhir bacaannya, karena nunggu imamnya sumpamanya dibaca bukan hanya ayat, bukan hanya huruf-hurufnya, sampai kepada dicerna dengan tadabburnya, dengan artinya at-tahiyatul mubarakatul, kata imamnya. Makmumnya sudah selesai illallah. Saya mau lanjut sampai akhir, enggak usah kalau masih tasahud awal. Bagaimana? Tunggu imam, kemudian dia doa apa saja yang berkaitan dengan dunia dan akhiratnya munculkan pada saat itu, sambil nunggu imamnya menyelesaikan tasahud awal. Terus
Wa niyati qat'i sholati, dan niat memutuskan sholat. Ini yang ke-13. Lagi di tengah jalan jenengan, saya mau niat keluar sholat, nah itu batal. Saya nggak cocok sama Pak Dul, umpamanya itu bukan pilihan RT saya, nah, ini nggak boleh, bisa batal ya. Nggak boleh meniatkan diri mutus sholat di tengah-tengah kita melaksanakan sholat, hukumnya tidak boleh, batal yang mulia. Terus wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, wa ta'liqi qat'iha, dan menggantungkan memutuskan sholat. Ini yang ke-13 apa? Menggantungkan, mentaklik, memutus sholat bisyai'in, dengan sesuatu. Contoh, kalau komandan bagus masuk masjid, saya akan berhenti sholat. Nah, itu sudah sholatnya batal. Artinya menggantungkan dengan adanya komandan masuk, atau kalau nanti sholat datang dari belakang di pinggir saya, komandan umpamanya, saya membatalkan sholat. Nah, menggantungkan dengan adanya komandan, maka itu sholatnya batal. Terus wa taraddudi fi qat'ihima, wa taraddudi, dan ragu-ragu fi qat'ihima, di dalam memutuskan sholat. Saya mau lanjut apa enggak ya, saya putus apa enggak ya, itu bisa memutuskan. Maka sholat itu betul-betul memang betul-betul dalam dirinya, sengaja dalam sholat. Makanya Pak, dalam sholat itu setiap panjenengan mau melakukan gerakan-gerakan dalam sholat, memang niatkan, saya ingin ruku, saya ingin i'tidal, seperti itu. Dan yang paling enak itu ketika panjenengan sholat, hadirkan kenyamanan. Apalagi panjenengan langsung di dalam dirinya itu dimunculkan, alhamdulillah ya Allah, hari ini masih diberikan kesempatan sholat. Itu ada energi positif yang mengalir Pak, yang mana orang lain masih jarang sholat. Saya alhamdulillah ya Allah, Engkau undang kami dalam sholat. Apalagi bisa menghayati di dalam ayat-ayat dan bacaan-bacaan di dalam sholat itu lebih mantap. Contoh ketika kita pelajari kemarin, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Ini adalah salamnya Nabi kepada Allah. Terus dibalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Oh, ini salamnya Allah kepada Nabi. Tapi Nabi ini kan tidak cukup karena diberikan salam, ingin umatnya semua mendapatkan keberkahan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Karena sudah didoakan, dibarbarkan wasilah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, keselamatan, kehormatan dan sebagainya daripada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan itu. Kemudian seluruh alam berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul. Dan banyak lagi sebenarnya beberapa perkara lain yang di luar kitab ini yang bisa juga merusak sholat, yang mungkin kita bisa temukan itu di dalam kitab-kitab yang lebih banyak pembahasannya. Di antaranya mengalihkan niat sholat, di antaranya lagi yang tidak dibahas di sini, di antaranya melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat disertai keraguan tentang niat sholatnya, apakah saya sudah niat atau belum dan semacamnya. Cuma tidak dibahas di dalam kitab ini, yang ada di dalam syarah kitabnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.